A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Jika ada yang sakit di antara kita, semoga Allah segera menyembuhkan dan menurunkan rahmat dan barakahnya serta petunjuknya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Pada episode yang lalu kita berhenti tanpa salam. Ya, karena ada sesuatu dan lain hal yang terkendala sebenarnya, yaitu cara perekaman ini yang sangat sederhana, hanya bermodalkan semangat. Nah, juga kesehatan saya pada waktu itu agak terganggu. Kita berhenti pada ayat ini, yaitu surat 7 ayat 17. Yang iblis mengatakan bahwa mereka akan mendatangi dari muka dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Maka engkau akan mendapatkan mereka tidak banyak bersyukur. Kata iblis kepada Allah. Dan Allah menjawab pada surat 7 ayat 18. Allah berfirman, keluarlah darinya surga, sebagai orang yang terusir. Sebagai orang terhina lagi terusir. Bagi barang siapa yang mengikuti engkau, di antara mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam daripada kamu semua. Demikian Allah berfirman. Surat 7 ayat 12 sampai 18 adalah menggambarkan kepada kita kedurhakaan iblis kepada Tuhan, yaitu menolak perintah Tuhan bersujud atau ikut berkhalifah kepada manusia. Maka Allah menetapkan mereka keluar darinya, yaitu surga, yaitu tempat manusia itu menetap, dan memutuskan mereka menjadi orang-orang terhina lagi terusir. Dengan demikian kita harus hati-hati. Janganlah mudah untuk menerima saran dari seseorang yang mencurigakan. Perhatikanlah lebih dulu, siapa tahu kakinya tergantung. Berarti iblis yang menjelma berencana untuk menjerumuskan dengan bermacam cara. Maka oleh karena itu, marilah kita iman sepenuhnya. Jangan hanya sebatas kulit, akan tetapi meresap dalam hati. Sesudah Allah mengusir iblis, lalu berfirman kepada Adam. Surat 7 ayat 19. Dan Allah berfirman, hai Adam, tinggallah engkau dan pasangan engkau di dalam surga atau taman. Kemudian makanlah daripada mana yang kesukaan kamu berdua, dan janganlah mendekati ininya pohon. Lalu engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Maksud daripada ayat adalah seperti yang telah kita ungkap pada halaman-halaman yang lalu, yaitu
perintahkan untuk hidup bersenang-senang dan makan di mana mereka suka di bumi yang luas itu, untuk sementara guna mendewasakan dirinya, akan tetapi dilarang untuk berketurunan di bumi atau planet yang luas tersebut, supaya jangan lagi membaur dengan orang-orang yang zalim, lalu yaitu yang suka berbuat binasa dan bertumpahan darah. Akan tetapi yang terjadi seperti keterangan ayat berikut. Surat 7 ayat 20. Maka membisikkan kepada mereka berdua, yaitu setan, untuk menampakkan bagi mereka berdua apa-apa yang tersembunyi jauh bagi mereka berdua daripada aurat mereka berdua, dan berkata, tidak dilarang kamu berdua oleh Tuhan kamu berdua jauh dari ininya pohon, melainkan agar engkau menjadi raja besar, atau engkau menjadi daripada orang-orang yang kekal tetap dalam surga. Itu maksudnya. Ayat ini lebih memperjelas secara terperinci akan upaya setan memperdayakan Adam dan pasangannya, yaitu dengan menampakkan yang tersembunyi jauh dari mereka berdua atau aurat mereka berdua, supaya mereka berdua mendapatkan rangsangan nafsu birahi. Kemudian setan langsung berbicara kepada Adam dan pasangannya. Ini suatu pertanda bahwa setan tersebut menampakkan diri atau menjelma karena berbicara secara langsung untuk meyakinkan mereka berdua, sambil menyebutkan ininya pohon. Dan yang ditunjuk dengan ininya pohon sudah tentu alat kelamin, karena yang dinampakkan sebelumnya aurat. Dan dijelaskan oleh setan bahwa kebaikan yang akan diberikan adalah menjadi raja besar atau hidup kekal di planet surga tersebut. Maksudnya hidup berketurunan selamanya di planet tersebut. Sedangkan Adam telah dijanjikan untuk menjadi khalifah atau menguasai yang kita tempati sekarang ini. Untuk lebih meyakinkan Adam berdua, setan berbuat seperti yang diterangkan ayat berikut. Surat 7 ayat 21. Dan bersumpah setan kepada mereka berdua, sesungguhnya aku bagi kamu berdua termasuk kepada orang-orang yang memberi nasihat. Surat 7 ayat 22, yang artinya, lalu membujuk mereka berdua dengan tipuan-tipuan. Maka setelah mengenyam rasa pohon, terbukalah bagi mereka berdua aurat mereka berdua, dan mulailah menutupi atas mereka berdua daripada daun taman atau kurung surga, dan menyeru mereka berdua, Tuhan mereka berdua, bukankah telah dilarang kamu berdua daripada mengikuti kamu berdua akan pohon, dan dikatakan kepada kamu berdua, sesungguhnya setan bagi kamu berdua musuh yang nyata. Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setan berusaha untuk meyakinkan Adam berdua dengan jalan bersumpah. Ini menunjukkan setan itu berbicara langsung kepada mereka berdua. Suatu bukti bahwa setan itu sungguh menampakkan diri berupa makhluk kasar
dan mengaku sebagai pemberi nasihat untuk meyakinkan. Selanjutnya, setan membujuk rayu mereka berdua agar mau merasakan rasa lezat daripada pohon yang dimaksud melalui tipuan-tipuan, membujuk, menunjukkan mereka masih dalam keadaan masih bodoh. Setelah mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh setan, lalu mereka melihat aurat mereka terbuka. Barulah mereka sadar atas apa yang mereka lakukan. Berarti sebelumnya mereka dimabuk rangsangan nafsu birahi. Dari keterangan ini menunjukkan bahwa sebelum mereka melakukan, aurat mereka tertutup. Apakah yang menutupinya? Dan terbuka bagaimanakah sesudahnya? Sampai pada kalimat ini belum dapat kita ketahui. Mungkin pada keterangan yang selanjutnya akan kita dapatkan. Dari keterangan ayat-ayat di atas yang telah terungkap berkenaan dengan dengan aurat mereka, berarti menjurus kepada mendatangkan nafsu birahi. Ini tidak dapat kita sangkal karena sampai sekarang menampakkan aurat, apabila sama-sama menampakkan aurat lawan jenis, sudah pasti mendatangkan nafsu birahi pada kedua yang berlawanan jenis tersebut. Maka setelah dua lawan jenis dirasuki nafsu birahi serta mempunyai peluang waktu, sudah tentu mereka mengikuti pohon. Di dalam ayat di atas, pekerjaan yang dilarang tersebut diberikan istilah mengikuti atau mendekati pohon. Pada keterangan yang lalu telah kita ketahui bahwa yang dimaksud pohon adalah kehidupan yang berkembang biak melalui tunas dan buah. Keterangan ayat selanjutnya, setelah mereka mengenyam rasa pohon, lalu terbukalah kedua aurat mereka. Sesuai dengan pemberitahuan Allah bahwa pelajaran bagi orang yang berakal. Tentu akal kita tidak akan menerima kalau dikatakan sesudah memakan buah suatu pohon apapun, aurat lalu terbuka. Karena aurat terbuka itu dipandang dari segi hukum alam atau hak, tentu melalui sebab dan akibat. Dan setelah terbuka, lalu mereka menutupi dengan daun surga atau daun yang ada di tempat tersebut. Penutupan aurat adalah untuk menghindari dilihat oleh sesama makhluk. Itulah tujuan utamanya. Ini semakin memperjelas bahwa selain mereka berdua ada makhluk badaniah lainnya yang akan melihat aurat mereka. Apabila dilihat oleh makhluk badaniah lainnya, mereka berdua merasa malu. Pengertian ini menunjukkan bahwa mereka melakukan penutupan aurat seperti mencontoh yang sudah ada. Karena tidak ada pelajaran turun dari Tuhan pada waktu itu untuk menutup aurat. Sebagaimana sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau ketahui tidak akan dapat mereka lakukan sebelum datang petunjuk Allah. Buktinya mereka dapat mengetahui nama segala benda-benda setelah diberikan pelajaran oleh Allah. Apalagi barang sesuatu yang akan dilakukan, termasuk mengikuti mengenyam rasa pohon, berarti sudah ada yang diikuti. Pada halaman yang lalu telah kita ungkapkan, bangun tubuh mereka belum seperti keadaan kita sekarang ini. Di antaranya mempunyai bulu yang tebal,
sampai tidak kelihatan kulit. Maka lalu inilah yang menutupi aurat pada waktu sebelum terbuka. Bulu-bulu yang tumbuh lebih tebal daripada di sekitar aurat. Karena sampai saat ini tumbuh lebih tebal pada sekitar kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, setiap manusia dari anggota lainnya. Menurut pandangan dari buku ini. Nah, keruntuhan bulu-bulu inilah yang menjadikan aurat mereka terbuka. Apakah penyebab runtuhnya bulu-bulu pada waktu itu? Inilah suatu jawaban yang tak dapat disangkal, yang tak dapat kita sangkal, yaitu suatu pergesekan antara tubuh dengan tubuh yang akibatnya meruntuhkan bulu-bulu. Oleh karena runtuhnya bulu-bulu tersebut sekitar kelamin, sudah tentu yang terjadi pada waktu itu adalah hubungan kelamin atau persanggamaan. Karena sudah dirasuki oleh nafsu birahi. Berarti menjadi ciri pada waktu itu, bila sudah runtuh bulu-bulu tersebut, menunjukkan mereka sudah melakukan sanggama, lalu merasa malu kepada badannya lainnya. Oleh karena itulah, mereka menutupi dengan daun surga atau daun yang ada di dalam taman tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah, penulis mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kata-kata yang ditampilkan di dalam buku ini. Walaupun seperti menampilkan cerita porno, akan tetapi tidak ada tujuan lain, hanya demi untuk memperjelas apa yang sebenarnya yang terjadi. Sedangkan keterangan ini kita nukil dari Al-Quran. Sedangkan Allah telah berfirman bahwa Al-Quran pedoman bagi umat manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyatakanlah kebenaran itu walau pahit sekalipun. Oleh karena itulah, tidak ada gunanya kita merasa bahwa menyingkap sejarah nenek moyang kita Adam alaihissalam seolah-olah mencemarkan nama beliau sebagai seorang rasul. Karena tidak ada seorang manusia pun yang hidup di alam dunia ini luput dari kesalahan. Dan kesalahan yang diperbuat manusia itu sudah tentu setingkat dengan kecerdasan dan ilmu yang ada pada mereka. Sedangkan kecerdasan dan ilmu yang ada pada beliau waktu itu belum seberapa. Juganya, menurut pandangan dari buku ini, pada saat itu beliau belum diangkat menjadi rasul karena belum dewasa. Belum mendapatkan wahyu berupa kalimah. Namun beliau cukup termasuk yang terbaik di antara yang ada. Beliau sudah mengetahui nama-nama segala benda-benda dan tidak termasuk orang-orang yang suka berbuat binasa dan bertumpahan darah. Sejarah ini kita ungkap dari ayat-ayat Al-Quran. Apakah keterangan dari ayat-ayat Al-Quran ini akan kita tutupi saja untuk selama-lamanya? Bukankah pekerjaan seperti itu mendustakan ayat-ayat Allah? Pekerjaan seperti itu, resikonya di sisi Allah sangat besar, yaitu dilaknat Allah. Menyingkapkan sejarah, kita akan dapat mengetahui sebab dan akibat, baik kebaikan maupun keburukan dari sesuatu. Kita dapat mengambil pelajaran agar tidak ikut terperosok oleh godaan setan terkutuk seperti yang dialami oleh nenek moyang kita. Supaya pekerjaan yang dicita-citakan terus berjalan di atas relnya dengan redha Allah. Sesungguhnya pelajaran bagi orang yang berakal dan ayat Allah bagi orang yang beriman. Setelah semua itu berlalu, Allah menyeru mereka. Bukan berfirman,
bukan kata-kata langsung, akan tetapi terasa di dalam hati mereka amanat yang telah disampaikan, yaitu peringatan bahwa setan musuh yang nyata. Kalau kita perhatikan peringatan Allah kepada Adam supaya waspada terhadap setan, dia adalah musuh yang nyata. Cara biasa menampakkan diri, cara setan pada waktu itu biasa menampakkan diri. Akan tetapi ada ciri-ciri tertentu untuk dikenali. Ini suatu pengertian. Nenek moyang kita pada waktu itu belum begitu kuat daya ingatnya. Mungkin karena umur masih muda dan belum mempunyai pengalaman. Setelah mereka menyadari akan kelalaian dan mereka mohon ampun kepada Tuhan seperti yang diterangkan oleh ayat berikut. Surat 7 ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, menzalimi kami akan diri kami, dan jika tidak Engkau beri ampun bagi kami dan tidak Engkau beri rahmat bagi kami, termasuklah kami daripada orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Adam merasa bersama pasangannya telah berbuat kesalahan. Ini dinyatakan oleh mereka dengan permohonan ampun dan disampaikan dengan penyesalan bahwa mereka telah menzalimi diri sendiri. Suatu penyesalan menunjukkan mereka berbuat dosa. Dosa bagaimanakah gerangan yang mereka perbuat? Belum dapat kita ketahui karena belum ada keterangan yang menjelaskan. Yang dapat kita ketahui sampai pada kalimat ini hanya Adam bersenggama dengan pasangannya. Sedangkan pekerjaan tersebut dilarang supaya mereka tidak berketurunan di tempat tersebut. Karena Adam sudah dijanjikan akan menjadi khalifah atau penguasa bumi yang kita tempati sekarang ini. Kalau kita pandang dari segi ini, larangan tersebut hanya sekadar pengunduran waktu untuk melakukannya. Untuk mengatasinya, karena sudah terlanjur, dapat saja Adam bersama pasangannya dipercepat turun ke bumi walaupun kedewasaan mereka belum siap sebagai akibatnya. Berarti risiko daripada kesalahan mereka dapat mereka rasakan pada waktu itu juga. Akan tetapi di sini Adam dan pasangannya mohon ampun kepada Tuhan, menunjukkan kesalahan yang mereka perbuat belum dapat diatasi waktu itu, kecuali Allah memberikan ampunan kepada mereka. Berarti resikonya bakal mereka terima di akhirat atau hari pembalasan jika mereka tidak mohon ampun dan rahmat dari Tuhan mereka. Apa yang mereka perbuat sampai pada kalimat ini belum dapat kita ketahui, mungkin dapat kita ungkap pada keterangan yang akan datang. Maka akan resiko yang langsung mereka terima pada waktu itu. Lalu Allah berfirman, surat 7 ayat 24. Yang artinya, Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu kepada sebagian yang lain bermusuhan, dan bagi kamu di bumi tempat menetap, serta barang-barang kurung kesenangan sampai waktunya.
telah terungkap pada ayat-ayat yang keterangan riwayat Adam alaihissalam di halaman yang lalu. Ayat ini juga menerangkan bahwa Allah memerintahkan mereka turun ke bumi dengan kata-kata kamu sebagai tempat tujuan tumpuan pembicaraan. Menunjukkan ada lagi makhluk badaniah lainnya yang diperintahkan turun bersama Adam dan pasangannya. Lebih diperkuat keberadaan makhluk badaniah lainnya itu dengan kalimat menerangkan sebagian kamu dengan sebagian yang lain bermusuhan. Siapa mereka makhluk badaniah lainnya? Yaitu nenek moyang makhluk badaniah selain manusia yang ada di bumi daripada jenis hewan. Memberitakan yang akan terjadi, suatu tantangan yang harus diatasi oleh khalifah sebagai penguasa untuk memimpinnya, tidak merusak suatu pihak demi untuk kepentingan pribadi dan tidak menzalimi mereka sewena-wena untuk mendirikan kekuasaan, karena dilarang berbuat binasa dan bertumpahan darah yang tidak pada tempatnya, maupun mereka makhluk badaniah dari jenis hewan, akan tetapi mereka juga makhluk Allah. Mereka juga berhak hidup karena Allah yang menghidupkannya. Akan tetapi manusia sebagai khalifah yang mengatur di mana mereka harus hidup, serta memperhatikan ketentraman mereka jangan sampai terganggu. Dan selanjutnya Allah berfirman, surat 7 ayat 25, Allah berfirman kepadanya, padanya bumi kehidupan dan padanya bumi kematian kamu, darinya bumi kamu dibangkitkan. Ayat ini menerangkan bahwa Adam beserta keturunannya ditetapkan kehidupannya di bumi yang kita tempati sekarang ini, dan matinya juga ditetapkan di bumi ini, dan kebangkitan jasadnya di hari kemudian dari tanah bumi juga. Demikian ketetapan yang akan berlaku. Kalau Allah sudah menetapkan demikian, akan berlaku untuk berlaku hukum alam atau hak, yaitu makhluk badaniah termasuk manusia yang hidup di bumi ini tidak akan bisa hidup untuk bertahan lama di bumi atau planet lainnya. Dan juga sebaliknya, yang hidup di planet lain, kehidupan lainnya tidak dapat bisa untuk hidup bertahan lama di bumi ini. Jadi kalau sudah ditentukan demikian, yang akan tidak akan bertahan lama keadaan. Mereka bukan langsung mati, akan tetapi keadaanlah yang akan memaksa mereka kembali ke tempat kehidupan semula selagi mereka hidup. Umpama manusia bumi ini mendarat di suatu planet lain, tidak akan bisa untuk bertahan lama, karena suhu udaranya terlalu panas atau terlalu dingin. Hasil dari ketinggian ilmu teknologi juga tidak akan bertahan untuk mengatasinya, karena bahan yang dibutuhkan nantinya akan didatangkan juga dari bumi. Dan lebih parah lagi jikalau bernapas terasa sesak atau menimbulkan suatu akibat lain karena udaranya tidak sama dengan yang ada di bumi kita ini, namun sesuai dengan makhluk hidup yang ada di sana. Hukum alam yang berlaku yang akan membatasi waktu makhluk suatu planet hidup di planet lainnya
kebutuhan dan cara hidup makhluk itu sendiri yang tidak akan sama dengan kebutuhan dan cara di tempat asalnya. Seperti itu melalui alasan-alasan tertentu di dalam tubuh secara ilmiah. Itu bisa saja terjadi dan mungkin banyak lagi yang lainnya yang bagi makhluk hidup di bumi sangat dibutuhkan, sedangkan bagi mereka yang di planet lain tidak bermanfaat sama sekali. Begitulah kira-kira bentuk contoh-contoh yang akan menjadikan manusia atau makhluk planet yang satu di tempat tidak bisa untuk hidup bertahan lama di planet lainnya. Dengan demikian, tidak ada harapan bagi kita untuk pindah hidup ke planet lain atau makhluk hidup planet lain pindah hidup ke bumi kita ini. Kecuali orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan, orang-orang yang dipilih seperti nenek moyang kita Adam alaihissalam yang dipindahkan ke bumi. Sudah tentu telah diperlengkapi dengan hukum alamnya oleh Yang Maha Berilmu untuk mengatasi hal-hal tersebut dan tidak seberapa baginya. Mungkin diatur melalui waktu yang tertentu yang pada saat itu keadaan alamnya sedang sama, tak jauh berbeda satu sama lain. Kemudian berubah tahap demi tahap menuju ukuran masing-masing. Namun manusia, planet-planet yang mempunyai kehidupan tersebut akan bisa untuk saling kunjung dalam waktu yang tidak melebihi batas ukurannya. Karena Tuhan telah memerintahkan untuk melintasi penjuru langit dan bumi. Kalau saling kunjung sifatnya tidak akan lama, tentu masih bisa untuk bertahan dibantu oleh alat-alat yang dikuasai oleh manusia itu sendiri. Demikianlah ilmu Allah yang tidak akan dapat diatasi makhluknya kecuali yang telah diizinkannya. Sungguh Maha Berilmu lagi Maha Mengatur. Allahu Akbar. Di akhir berita yang disampaikan, Allah berfirman memberikan peringatan kepada keturunan Adam alaihissalam yang harus kita perhatikan pada ayat berikut. Surat 7 ayat 26. Hai anak Adam, yang artinya sesungguhnya menurunkan kami atas kamu akan pakaian-pakaian untuk menyembunyikan aurat kamu dan pakaian yang bagus atau perhiasan dan bagi yang berpakaian takwa demikianlah yang lebih baik. Demikianlah dari keterangan Allah supaya mereka mendapatkan pelajaran. Pada halaman yang lalu telah terungkap bagi kita bahwa Adam dan pasangannya mempunyai bulu yang tebal. Itulah pakaian mereka ini terbukti dari keterangan ayat di atas, bahwa pakaian yang dapat kegunaannya untuk menutupi aurat baru terjadi atau diturunkan Allah pada anak Adam atau keturunan, yaitu kita sekarang ini, atau setelah diberikan ilmu oleh Allah untuk membuat pakaian yang akhirnya dapat membuat pakaian lebih bagus sampai merupakan perhiasan di luar kegunaan untuk menutupi aurat. Malah tidak terletak pada kegunaannya sebagai menutup aurat. Maka pakaian takwalah yang lebih baik untuk mengatasi terbukanya aurat dan berlanjut kepada pekerjaan yang keji. Demikianlah keterangan ayat-ayat Allah mengenai riwayat Adam alaihissalam, nenek moyang umat manusia.
supaya menjadi pedoman dan pelajaran bagi keturunannya. Kemajuan ilmu umat manusia cenderung kepada keindahan adalah suatu hal yang sangat baik. Akan tetapi, keindahan pakaian yang diperbuat oleh anak cucu Adam di zaman kita sudah cenderung kepada mengeluarkan aurat kaum wanita yang akan merangsang kaum pria, yang indah mengandung maksiat. Walaupun berbungkus seluruh tubuh, mata dan lidah akan dapat mengundang maksiat. Maka dari itu, pakaian hatilah yang akan diutamakan, yaitu pakaian takwa. Karena takwalah yang akan dapat menjauhkan maksiat. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah sebagai pakaian yang abadi. Maka oleh karena itulah di akhir kisah Adam ini, Allah memperingatkan keturunan Adam sebagai berikut. Surat 7 ayat 27. Yang artinya, hai anak Adam, janganlah ditimpakan kamu oleh setan sebagaimana mengeluarkan ibu bapa kamu dari surga, membukakan dari mereka berdua akan pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan mereka berdua aurat mereka berdua. Sesungguhnya dia melihat kamu, dia dan kumpulannya, dari mana tidak engkau lihat mereka. Sesungguhnya kami menjadikan kami setan pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah memberikan peringatan kepada keturunan Adam mengenai pakaian yang akan menjadikan suatu tipuan ampuh terhadap umat manusia dengan menanggalkan pakaian takwa, dan terpancinglah nafsu birahi. Tidak tertutup kemungkinan seorang ustadz melihat santrinya yang berjilbab bagaikan melihat wanita yang tidak berbusana sama sekali. Penyebabnya iman yang belum sampai kepada tingkat takwa, atau sudah mudah sekali luntur ditunggangi nafsu birahi. Seorang wanita bentuk-bentuk perlakuan seperti ini telah banyak terjadi pada umat manusia yang mengaku beriman. Mereka mengotori perkataan iman itu. Mereka akan mengadakan alasan yang dibuat-buat seperti yang diberitakan ayat di bawah ini. Surat 7 ayat 8. Dan apabila mengerjakan mereka pekerjaan yang keji, berkata mereka, mendapatkan bagi kami atasnya bapa kami. Dan Allah memerintahkan kami dengannya keji. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan dengan pekerjaan yang keji. Mengada-ada dusta kamu atas Allah, apa-apa yang tidak kamu ketahui. Di sini sebenarnya kunci daripada apa yang akan kita ketahui. Karena di sini sangat jauh sekali berbeda antara terjemahan di dalam dengan apa yang kita terjemahkan secara teliti di sini. Bukan berarti mereka tidak teliti, tapi pendapat mereka seperti itu. Kalau fahisatan itu tidak lain adalah pekerjaan yang keji, yang diartikan oleh sebagian bertelanjang mengelilingi Ka'bah. Nah,
Saya pikir bukan itu yang artinya. Dari ayat ini baru kita mendapat keterangan yang jelas apa sebenarnya yang terjadi pada nenek moyang kita, umat manusia sewaktu berada di planet surga sebelum turun ke bumi ini. Walaupun dengan berat rasa terpaksa kita uraikan, karena ini ayat Allah menerangkan apa yang terjadi, yang tersembunyi di dalam suatu kalimat yang panjang. Begitu Allah menyampaikannya, yaitu dijelaskan dalam menyampaikan berita lain. Akan tetapi berkaitan dengan yang terjadi kepada bapa manusia. Di sini diartikan nenek moyang, sedangkan di sini tertulis Aba'ana. Aba'ana bapa kami. Bukan nenek moyang. Namun kita tidak menyalahkan pengertian-pengertian seorang yang lain. Namun di sini yang berarti Aba'ana. Bapa kami. Namun Allah telah berfirman bahwa pelajaran bagi orang yang berakal. Di dalam keterangan ini dapat kita lihat bahwa orang yang melakukan fahisatan, yang berarti zina, memberikan alasan karena abaknya, karena bapaknya, atau bapak manusia, yaitu Adam, melakukan fahisatan, yaitu zina. Di luar, zina adalah melakukan hubungan atau bersanggama di luar nikah. Itulah pekerjaan keji yang dimaksud, yaitu kotor. Siapa yang akan kita persalahkan di dalam keterangan ini? Kalau yang menerangkan adalah ayat Allah, hanya imanilah yang dapat menjawabnya. Inilah dosa yang mereka sesalkan. Dosa yang amat mereka takuti akan pembalasan di hari berbangkit. Karena itulah mereka mohon ampun, berhibah-hibah dan bersungguh-sungguh akan ampunan dan rahmat Allah. Andai kata mereka pada waktu itu telah menjalani akad nikah, tentu Allah tidak akan mengatakan fahisatan atau keji. Akan tetapi cukup dengan mengatakan melanggar janji. Kalau kita mau memperhatikannya dengan cermat, tentu ada sebab mereka belum dinikahkan. Sepanjang keterangan yang telah kita ungkap menunjukkan bahwa mereka belum dewasa. Berarti mereka remaja yang belum cukup umur. Suatu perhatian bagi orang tua terhadap anaknya yang masih remaja, apalagi belum cukup umur. Saudaraku yang dirahmati Allah dan umat Islam pada khususnya, rasanya tidak perlu kita menutup-nutupi akan apa sebenarnya yang terjadi dengan alasan mencemarkan nama kerasulan nenek moyang kita Adam alaihissalam, lalu mengaburkan sejarah yang berharga yang harus kita ketahui sebagai pelajaran ribuan tahun dan juga di masa yang akan datang. Sedangkan berita ini disampaikan Allah untuk peringatan kepada kita supaya kita tidak terulang lagi. Karena Allah menghendaki supaya umat manusia itu semakin menjadi baik. Bukankah sudah kita ketahui bahwa Allah selalu memusnahkan
umat manusia yang bila sudah banyak yang bertabiat yang buruk daripada yang baik, untuk menyaring lebih baik menjadi bibit generasi yang baru. Maka dari itu, tidak ada gunanya kita menutupi suatu kisah yang dianggap mencemarkan, padahal suatu bahan pelajaran yang berguna untuk menentukan buruk baiknya generasi yang akan datang. Turutilah perintah Rasul bahwa nyatakanlah kebenaran itu walau pahit sekalipun. Demikianlah saudara-saudaraku yang sudah disampaikan dengan panjang lebar. Kita bertemu dengan episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.